Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan rehabilitasi pemulihan pasca COVID-19, di mana kami mengambil 4 studi kasus untuk melakukan perbandingan dalam pelaksanaan rehabilitasi pemulihan pasca COVID-19. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 yang merupakan singkatan Coronavirus Disease 2019 merupakan salah satu bencana non-alam yang saat ini melanda dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang pertama kali terjadi di Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Namun, di Indonesia penyakit ini mulai menyebar pada awal tahun 2020. Korban yang terjangkit virus ini awalnya menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Di Indonesia sendiri hingga saat ini sudah memakan korban sebanyak 478.720 jiwa, di antaranya 60.870 jiwa yang aktif terkena COVID-19, 402.247 jiwa yang sembuh, dan 15.503 jiwa yang meninggal dunia. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini perlu dilakukan beberapa protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan menggunakan hand sanitizer. Upaya-upaya untuk mencegah tersebarnya virus COVID-19 ini dituangkan dalam bentuk aturan-aturan yang akan menjadi pedoman dalam penanganan COVID-19. Seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Adapun aktor yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini, menurut Perpres Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu yang pertama, Komite Kebijakan yang terdiri dari Presiden, DPR, dan Eksekutif daerah lainnya. Yang kedua, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang terdiri dari juru bicara Satgas COVID-19, relawan Satgas Nasional, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, relawan Satgas COVID-19 yang tersebar di beberapa daerah, dan masyarakat. Dan ketiga, Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang terdiri dari Menteri Ekonomi beserta perangkat pemerintah daerah yang menangani perekonomian. Kemudian studi kasus. Studi kasus yang pertama berada di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Gampong ini memiliki program unggulan, yaitu dibentuknya Desa Siaga Lawan COVID-19 seperti membentuk posko COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat berada di luar rumah, berlaku juga saat melayani kepentingan yang diinstruksikan oleh pemerintah. Selanjutnya, menanam sayuran dengan metode hidroponik untuk menjaga ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, dibentuknya para relawan untuk menyiapkan tempat cuci tangan. Lalu, perangkat Gampong Mulia juga melakukan program semprot disinfektan, dan yang terakhir menutup akses Gampong. Adapun proses pelaksanaan rehabilitasi COVID-19 di Gampong Mulia, Kota Banda Aceh. Dalam melakukan pelaksanaan rehabilitasi COVID-19, di Gampong Mulia ini tidak hanya melibatkan partisipasi dari warga Gampong saja, namun juga dibantu dan didukung penuh oleh TNI dan Polri sehingga pencegahan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, mengajari anak-anak agar mematuhi protokol kesehatan seperti selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak ketika di keramaian. Selama terjadi lockdown, masyarakat Gampong Mulia menghabiskan waktu dengan cara menanam sayuran dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan kosong. Selain itu, relawan Gampong melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas publik yang ada di Gampong Mulia. Dan juga penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 juga diterapkan di seluruh ruang-ruang publik seperti di tempat ibadah, masjid, posko kesehatan, dan ruang publik lainnya yang ada di Gampong Mulia. Studi kasus yang kedua berada di Yogyakarta.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah Yogyakarta sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19, yaitu pencegahan meliputi sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19, kemudian penanganan medis dengan peningkatan sistem kesehatan, lalu penanganan non-medis seperti kebutuhan pangan, ekonomi, atau sosial. Selanjutnya, anggaran yang berasal dari APBD Yogyakarta termasuk dalam penyelenggaraan APBD kabupaten atau kota dan dana desa atau kelurahan. Yang kelima, gotong royong dari berbagai pihak khususnya swasta dalam bentuk CSR. Selanjutnya, menerapkan physical distancing dan pola hidup sehat. Dan yang terakhir, setelah seluruh pihak berusaha tentunya harus diiringi dengan doa. Jumlah persebaran kasus yang terkonfirmasi sebanyak 5.060 jiwa, di mana pasien yang sembuh sebanyak 3.810 jiwa, dirawat 1.131 jiwa, dan meninggal 119 jiwa. Adapun arahan dari gubernur selama terjadinya COVID-19 yaitu tetap waspada dan tidak panik. Yang kedua, mengurangi keluar rumah bila tidak penting. Yang ketiga, mengurangi berkumpul dengan banyak orang. Yang keempat, rajin melakukan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Dan yang terakhir, meningkatkan stamina tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini merupakan konfirmasi peta persebaran korban yang sudah sembuh, dirawat, dan meninggal di Yogyakarta. Studi kasus yang ketiga yaitu upaya penanganan COVID di Singapura, di mana Singapura merupakan salah satu negara di Asia yang menjadi negara terbaik dengan penanganan kasus COVID-19. Adapun upaya terbaik penanganan COVID-19 yang dilakukan di negara Singapura yaitu yang pertama dari segi akses publik dan informasi sebagai berikut. Yang kedua, akses kesehatan, seperti bebas biaya kesehatan bagi penduduk Singapura yang terkena virus corona. Kemudian distribusi masker gratis untuk setiap rumah tangga. Bagi masyarakatnya yang mempunyai tanda-tanda sakit corona, diberikan 5 hari libur kerja atau kuliah. Yang terakhir, pemerintah Singapura memberikan dana riset baru dalam jumlah sangat besar untuk riset di bidang yang berhubungan dengan virus corona. Selanjutnya dari segi kegiatan publik, di mana semua gerbang atau pintu masuk gedung umum disediakan tempat untuk mengukur suhu tubuh. Selanjutnya, semua gedung di kampus otomatis dikunci. Hanya mereka yang sudah diberi izin untuk boleh keluar dan masuk dengan menunjukkan kartu identitas. Untuk kegiatan universitas yang mengundang orang banyak harus dilakukan melalui e-learning. Kemudian kegiatan keagamaan seperti tempat-tempat ibadah yang sudah disediakannya sanitizer. Semua masjid di Singapura tutup total selama tanggal 13 sampai 17 Maret 2020. Tidak ada sholat fardu berjamaah dan tidak ada sholat Jumat di seluruh masjid di masa ini. Selanjutnya ditiadakannya semua kegiatan ceramah agama di masjid selama tanggal 13 sampai 27 Maret 2020. Diganti dengan ceramah online. Yang terakhir, siapapun yang tidak mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah langsung dikenai hukuman. Dan upaya terakhir yang dilakukan pemerintah Singapura yaitu di mana Perdana Menteri, Presiden, dan pejabat tinggi Singapura menyumbangkan 1 bulan gaji mereka sebagai solidaritas terhadap dampak ekonomi yang dihadapi selama pandemi virus corona ini. Studi kasus yang keempat yaitu upaya penanganan COVID yang ada di Jerman. Ketika pertama kali terjadi corona di Jerman, negara ini langsung membentuk Corona Crisis Team. Kemudian, Jerman juga dengan cepat membuat kebijakan lockdown. Jerman juga memiliki kebijakan ekonomi yang masif, yaitu menyiapkan dana stabilitas sebesar 600 miliar euro. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk usaha kecil menengah sebesar 160 miliar euro. Beberapa bank atas kebijakan pemerintah memberikan modal kerja hingga 1 miliar euro dengan tenor pengembalian sampai 10 tahun. Sama halnya utang untuk startup juga sampai 1 miliar euro dengan tenor pengembalian 10 tahun. Nah, adapun usulan gagasan rehabilitasi COVID yang berkaitan dengan keuangan. Yang pertama, memanfaatkan ruang-ruang sisa pada bangunan atau lahan kosong sebagai tempat didirikannya wastafel untuk mencuci tangan.
agar tangan senantiasa bersih dari bakteri dan virus. Yang kedua, memanfaatkan informasi geospasial sebagai media untuk memberitahukan titik-titik aman atau zona bahaya dari virus corona di suatu kawasan. Yang ketiga, memanfaatkan ruang-ruang jalan di sekitar lampu merah untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak antar pengendara lalu lintas. Dan yang terakhir, mendesain tempat duduk atau kursi yang berjajar ke atas, seperti ruang kelas atau ruang perkantoran. Nah, sekian dulu ya penjelasan mengenai pelaksanaan rehabilitasi pemulihan pasca COVID-19. Semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.